Sekarang mengenai kepercayaannya. Mm-mm. Nah, apakah ada Pak sebelum hidup? Sebenarnya kepercayaan-kepercayaan ini kan ada yang kita kenal dengan animisme, ada dinamisme, Ya, ya kan? betul. Kalau Mm-mm. animisme ini menyembah apa namanya Leluhur ya. benda-benda, Itu benda-benda, itu animisme. ya leluhur Oke. juga. Mm, Kalau leluhur dan dinamisme benda kan alam ya. menyembah kekuatan alam. Mm-mm. Ya. Kalau dinamisme menyembah kekuatan alam, kayak petir, oh Mm-mm. disembah. Mm-mm. Terus kalau dalam kasus ini kayak matahari disembah kan gitu Mm-mm. kan. Ya. Nah, terus ada juga yang menyembah leluhur ya, Mm-mm. animisme, gitu, animisme, dinamisme. Apakah itu betul? Masalahnya begini, yang menyebutkan animisme, dinamisme, eh, itu setahu saya juga bukan yang pertama ya mencetuskan Mhm. itu, bukan asli sejarah Indonesia, bukan sejarawan Bukan. Indonesia. Karena animisme itu karena namanya saja udah bukan orang Indonesia kan. Animisme itu kan Ya, anima. Anima dari Latin kan ya, sebenarnya yang artinya jiwa gitu. Makanya kalau kita tahu animatronics gitu yang kayak di Dufan gitu kan ada apa? eh boneka-boneka yang bisa jalan itu kan namanya animatronics kan. Karena anima. seperti punya hidup, seperti punya jiwa gitu. Nah, makanya pakai anima gitu. Dan dinamisme pun itu kan karena dari kata dinamo, dinamo bahasa Ya, Yunani itu kan, artinya itu dinamo itu power ya kalau nggak power, salah, kekuatan. Mm-mm. dinamis, artinya power. Iya, mm-mm. Gitu. So, saya tidak tidak tahu maksud maksud penamaan animisme dinamisme ini seperti apa. Tapi Mm-mm. mungkin memang animisme dan dinamisme ini adalah satu sebutan untuk mengeneralisir Iya, kepercayaan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia mm-mm. yang mempercayai leluhur, mempercayai kekuatan-kekuatan alam gitu ya. Mm-mm. Apakah itu betul? Yes, in a sense yes. Mm. Karena kalau kita mengacu kepada perkembangan sejarah gitu ya, manusia ini kan selalu mencari dan percaya, mencari di luar sana nih ada nggak sih kuasa-kuasa atau power atau sesuatu pribadi yang mempengaruhi kehidupan saya. Iya, iya, itu menarik sih menurut saya kayak in a sense that universality itu lagi gitu ya Pak, bahwa semua peradaban itu ya memiliki character traits yang sama gitu meskipun sangat jauh dan kurang kontak gitu kan. Meskipun kalau kita ambil apa sejarah Menara Babel gitu misalnya ya. Cuma kan tetap it's still interesting gitu untuk melihat bahwa eh, apa secara misalnya animisme dinamisme gitu ya. Berarti di kebudayaan begitu banyak gitu di seluruh dunia, be it Aztecs, Incas, terus habis itu Yunani kuno gitu kan. Zaman-zaman bahkan sebelum Aristoteles gitu. Kita udah ada percaya bahwa manusia itu interestingly enough bahwa kita bukan cuma tubuh gitu kan, bahwa kita ada Ya, sesuatu yang dinamai jiwa gitu. Itu kan sebenarnya betul. suatu teori yang metafisika yang baru, kalau nggak salah baru keluar itu zamannya Aristoteles kan sebenarnya. Tapi sebelum itu pun orang udah pikirin itu gitu. Baru cuman dikemukakan dan apa dijadikan populer gara-gara Aristoteles aja gitu. Cuman it's Betul. interesting gitu bahwa orang di Nusantara zaman wah mungkin berabad-abad sebelum Aristotle pun udah percaya hal yang sama gitu, bahwa ada yang namanya jiwa, ada yang namanya metafisika yang sangat dalam itu gitu kan, bisa percaya dinamisme dan lain-lain gitu. Iya. Eh, kita kasih contoh ya, kita ambil contoh lah. Kalau kita tanya, bahkan di zaman dulu, Hmm. ke seluruh orang di dunia, atau kita ambil satu suku terpencil aja lah, terus kita tanya, kalau orang baik atau leluhur kamu meninggal, Hmm. atau kita tanya konsep Tuhan lah, Ya, atau dewa ada di mana, pasti semua nunjuknya ke atas. atas ya, 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 betul. Konsep itu ya menarik banget kan, konsep afterlife gitu, bahwa ada dunia, ada alam setelah kematian gitu. Betul. Iya, banyak yang bisa Itulah diinfer sebabnya gitu. Hmm.
Itulah sebabnya coba kita lihat nih. Babel itu kan bilang bahwa ayo kita bikin menara sampai ke langit, Iya. ya, sampai ke langit. Lalu kita lihat di budaya-budaya purba di seluruh dunia itu bikin yang namanya piramid. Iya. Iya. Dan Mesopotamia juga bikin zigurat kan, yang mirip juga kan si bentuknya. Betul. Mm-mm. Zigurat, piramid, piramid juga ada banyak macam kan, Iya. bukan hanya yang di Mesir. Native American juga punya piramid. Mm-mm. Even we as Indonesian have pyramid. Iya. Ya, situs Gunung Padang adalah salah satu situs megalitik paling tua Mm-mm. Mm-mm. yang diakui oleh dunia. Gunung Padang, namanya aja udah gunung. Itu situs megalitik yang bentuknya udah segede gunung gitu. Jadi kebayang. Iya. Kebayang. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat semua strukturnya sama. Kalau secara sejarah itu disebut sebagai punden berundak. Karena ada Iya. undakan, ada tangga. Mm-mm. Dan makin ke atas makin kecil. Mm-mm. Ya kan? Nggak lurus begini nih. Mm-mm. Makin kecil makin ke atas. Dan yang di atas ini adalah yang paling suci. Itu sebenarnya konsep yang menarik. Di seluruh dunia tahu bahwa yang suci itu ada di atas. Iya, betul, betul. Dan yang suci itu untuk untuk ke atas itu jalannya makin kecil. Iya, iya. Dan banyak juga perdebatan antara misalnya orang-orang yang ngerti mitologi, orang-orang yang ngerti apa kepercayaan-kepercayaan kuno gitu ya, bahwa yang di atas itu kan salah satunya makanya kenapa kita bilang bahwa dulu orang percaya bahwa raja-raja adalah keturunan dewa gitu ya. Mereka bilang bahwa yang at the top of the pyramid itu, siapa yang berhak mengatur kemanusiaan itu, mengatur manusia-manusia itu harus memiliki traits tertentu gitu kan. Makanya kalau kita tahu bahwa di mitologi misalnya Babylon dan Mesopotamia dan Mesir itu memiliki kemiripan kan sebenarnya dalam mitologinya, di mana yang di atas at the top of the pyramid itu, kalau kita baca mitologinya siapa Horus dan Isis dan Osiris dan Set gitu, dan kita samakan dengan mitologinya Dewa Marduk gitu, itu mungkin nanti kita satu hari bisa bahas lebih dalam mitologi. Cuman ini mah kayak menarik aja gitu, bahwa ada kemiripan bahwa siapa yang at the top of the pyramid itu mereka harus memiliki satu simbol, yaitu mata gitu kan. Makanya Horus itu disimbolkan memiliki mata kan sebenarnya gitu. Nah, The Eye of Horus. The Eye of Horus, ya. Supaya karena salah satu interesting adaptation-nya adalah bahwa siapa yang memimpin itu dia harus bisa melihat sejarah, melihat konteks, memiliki bijaksana untuk melihat dan tidak tertidur gitu. Karena pada saat tertidur, masyarakat itu akan punah gitu. Masyarakat itu ada sesuatu yang bahaya yang bisa menimpa mereka gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya kalau dalam teori konspirasi jatuhnya itu Illuminati gitu. Iya. Kayak di yang $1 ya, yang piramid kepotong terus ada mata kan, Coeptis kan. New World Order apa segala macam. Ya mungkin bisa jadi ya, kita nggak bisa tertutup ke arah sana lah ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau secara pribadi yang sudah dipelajari bahwa mata itu kan sebenarnya adalah sumber insight, gitu kan? Gimana kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk mengambil satu keputusan yang mungkin akan mempengaruhi hidup banyak orang, ya dari mata itu. Iya. Melihat, mengawasi, kan seperti itu.